Oke, baik kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Jadi bertemu lagi kita ya di bimbel kita pada minggu ini dan pada pertemuan ini kita bahas keperluan jiwa ya. Jadi kita sambil berjalan nanti kita bahas soal seperti biasa dijawab dan nanti kalau ada yang bertanyakan silakan kita diskusi. Oke, langsung aja kita bahas sama-sama. Oke, baik kita bahas ya. Jadi dari soal ini jawabannya adalah ya, harga diri rendah ya. Jawabannya adalah harga diri rendah. Oke. Lihat betul atau tidak? Nah, dalam soal ini kan kita fokusnya, jadi kalau keperluan jiwa here and now ya. Jadi yang sama sih sebenarnya semuanya. Yang dilihat adalah hasil pemeriksaan, hasil pengkajian. Misal nih, di dia alasan masuk rumah sakitnya itu karena RPK atau perilaku kekerasan, sering mukul. Nah, tapi kita fokuskan di hasil pengkajiannya apakah dia masih RPK atau tidak. Nah, di sini kita lihat hasil pengkajian dia tampak sering menyendiri tidak mau bergabung dengan temannya di panti. Oh, ini kita lihat, oh berarti ISOS nih. Nah, jadi ISOS maupun harga rendah sama masih memiliki ini ya. Dia sama-sama menarik diri. Tapi bedanya, kalau harga rendah, itu fokusnya nih. Dia masih bisa mengungkapkan. Dia mengungkapkan, mengatakan ia merasa keluarganya sudah tidak lagi peduli dengannya, dan ia merasa dirinya sudah tidak berguna lagi. Nah ini, dia sudah nggak berguna lagi. Jadi fokusnya sini dia menilai negatif tentang dirinya. Itu dinamakan harga diri rendah. Sedangkan kalau untuk isolasi sosial dia tidak seperti itu. Dia menarik diri, tidak mau berbicara, menjawab pertanyaan pun dengan jawaban tertutup gitu ya. Bedanya itu. Jadi kalau kita lihat, nah nih harga diri rendah, perasaan negatif terhadap diri sendiri dan merasa gagal mencapai suatu keinginan. Nah kalau ISOS dia tidak bisa mengungkapkan yang dirasakan, HDR masih bisa. Itu ya, yang membedakan antara ISOS dan HDR. Lanjut. Oke, kita lihat diagnosa keperawatannya. Kembali lagi diagnosa keperawatan, jawabannya adalah ya resiko bunuh diri RBD. Di sini kita lihat fokusnya adalah
pertanyaan kan apa dia masa keperawatan. Nah, kalau kita lihat dari riwayatnya, seorang pasien yang 30 tahun masuk RSJ sejak 3 hari lalu. Nah, kalau mengurung diri, nah kalau mengurung diri kan bisa ke ngarah ke ISOS ya. Cuman kita lihat lagi yang data HRNO-nya sebelum di RSJ, pasien hampir melukai tubuhnya sendiri gunting. Nah, fokusnya di sini sebenarnya. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, jelas, udah. Ini mutlak ya. Untuk jawab soal seperti ini, jawabannya adalah resiko bunuh diri, RBD. Kita lanjut. Oke, kita lihat. Ini dari sini diagnosa keperluan apa, guys? Teman-teman. HDR. Oke, berarti ya. Nanti kita lihat SP-nya ya. Jadi untuk pertanyaannya adalah betul mengidentifikasi komponen aspek positif yang dimiliki. Ini sebentar saya lihatkan untuk SP-nya ya. Nah, jadi kita fokus untuk SP itu kan kadang bingung kan ya. Ini yang pertama apa, yang kedua apa. Nah, kita ini aja patokannya ini dari PPNI sendiri. Ini untuk apa nih? Harga di rendah ya. Nah, harga di rendah kita lihat untuk SP-nya itu. Nah, ini ya tujuan tindakan. Nah, tujuan itu adalah jadi pertama itu fokusnya sebelum SP biasanya kan langsung nomor satu. Tapi pada itu intinya yang pertama membina hubungan saling percaya. Nah, ini kalau sudah ini opsional sih. Jadi kalau misalnya dalam soal nih, dalam soal itu yang nomor satu ini belum dilakukan, tapi di opsi jawaban ada. Nah, ini jawabnya yang ini. Tapi ketika sudah dilakukan, maka langsung ini. Jadi urutannya ya, urutan untuk SP atau tindakan dari harga diri rendah. Fokusnya ke sini. Jadi teman-teman, ini ada sudah di link sih, yang link saya taruh di grup ya. Nah, kita fokus di sini. Apa lagi ya? Tadi pertama kan. Nah, ini sudah dalam soal kan sudah BHSP ya, udah bina masalah percaya. Jadi makanya jawabannya mengidentifikasi aspek positif yang dimiliki. Itu ya. Oke, lanjut.
Oke, kita lihat dalam soal ini jawabannya adalah ya ini opsi jawabannya hilang nih. Jadi kita lihat dulu respon pasien setelah mendengar tersebut langsung menangis. Ia mengatakan tidak percaya. Ini tidak mungkin terjadi pada saya. Nah, dia itu fase pertama kali lihat ya. Dia telah denial, shock pertama kali. Jawabannya B. Coba saya buatkan. Kayaknya kehilangan kan pembahasannya. Nah, ini jawabannya. Ya, denial. Nah, coba kalau kita lihat materinya uh, terkait dengan SP ini. Terkait dengan 5 fase berduka ya. Nah, ini ya. Untuk fase berduka ya. Jadi terkait dengan fase berduka, ini teori dari Kubler-Ross. Ini juga materi yang paling sering keluar pada saat ujian kompetensi. Nah, yang pertama ini denial, pengingkaran. Jadi pengingkaran ini adalah fase pertama ketika terjadi sebuah eh, proses berduka ya. Yaitu ditandai dengan apa? Perasaan tidak percaya, shock. Biasanya ditandai dengan menangis, gelisah, lemah, letih, dan pucat. Nah, ini pertama kali. Misal kalau kita ambil satu contoh, kecelakaan motor deh. Nah, jadi misalnya berdua goncengan. Si istrinya nih ketika lihat suaminya geletak gitu kan, nah dia shock, kaget, bisa menangis gitu. Nah, kedua marah. Jadi dia marah pada dirinya, pada orang lain nih yang diproyeksikan dengan apa? Dengan suara keras, tangan mengepal, nadi cepat, gelisah, dan perilaku agresif. Ini Anger marah ya. Ketiga, bergaining. Nah, setelah dia marah, dia tawar-menawar. Yaitu apa tawar-menawar ini? Dia coba mengungkapkan rasa marah akan kehilangannya. Ia akan mengekspresikan rasa bersalah, takut, dan rasa berdosa ini yang paling sering tanda gejalanya apa? Klien coba saja, ada kata andai saja, nah, itu mencoba kembali ke masa lalu. Keempat, depresi. Dan depresi ini setelah mengungkapkan semua kemarahan isi hatinya, nah dia kan lelah ya. Jadi mencoba menarik diri, tidak mau bicara atau putus asa, sikap menarik diri, nah itu depresi. Habis fase depresi terlewati, saya acceptance penerimaan. Sudah menerima. Jadi dalam soal identiknya dia udah menerima keadaannya dan mencoba kembali ke kehidupan semestinya. Gitu. Nah, lanjut. Ya, dari soal ini kita lihat pertanyaannya kan apa tindakan C1? Berarti oh C1 nih. Tindakan yang dilakukan adalah stimulasi persepsi. Jadi tindakan adalah ya perawat mengajarkan cara mengenal halusinasi ya. Jadi ini sama. Kalau kita fokus tadi kembali ke teman-teman mungkin sudah bisa baca-baca materinya tadi ya sebentar ya.
Kita kembali ke materinya. Nah, kembali ke sini, cari yang halusinasi. Coba kita lihat ini. Kalau kita lihat sini, halusinasi ya. Nah, jadi tujuan tindakan keperawatannya pertama sama, membina hubungan ya. Nanti opsi opsional lagi nih. Terus yang kedua, nah, mengenal halusinasi. Jadi, bina hubungan saling percaya ini dia sebenarnya udah menjadi satu, bukan bagian dari proses. Tapi ada kala sebelum melakukan tindakan masuk SP1, dia harus BHSP dulu. Itu berlaku untuk tindakan semuanya. Jadi untuk SP1-nya, yaitu mengenal halusinasi ya, dengan menghardik. Nah, yang kedua nih, yang sering bikin bingung, apakah bercakap aktivitas, bercakap-cakap, atau minum obat. Nah, yang kedua minum obat ya. Nah, yang kedua minum obat. Yang ketiga dengan bercakap-cakap. Yang keempat baru mengontrol harus dengan aktivitas sehari-hari. Jadi patokannya ini aja. Ini udah resmi dari PPNI untuk halusinasi sendiri. Gimana adalah ya. Lanjut. Tadi jawabannya A ya. Cara mengenal. 而且给的压力不错。Oke, dari sini kita lihat pertanyaan apakah gangguan proses pikir? Ini juga yang paling sering juga keluar. Gangguan proses pikir adalah dia hasil pengkajian dapatkan pasien mengalami gangguan proses pikir tadi dengan pembicaraan pasien tidak nyambung antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Nah, berarti tidak nyambung ya. Nah, jawabannya adalah betul. Kehilangan asosiasi. Nah, kalau kita lihat materinya terkait dengan hal tersebut, ya, sebentar kita buka materi terkait dengan proses pikir. Ya, nah, ini gangguan proses pikir yang perlu dipahami. Jadi yang pertama ada sirkumtansial. Ini ingat aja dia intinya bicara itu belit-belit tapi sampai dengan tujuan. Jadi bicara itu kemana-mana dulu, tapi sampai dengan tujuan yang mau disampaikan itu apa. Nah kalau tangensial ini kebalikannya. Dia pembicaraan itu berbelit-belit, tapi itu nggak sampai dengan tujuan pembicaraan. Kebalikan dari sirkumtansial. Nah kalau kehilangan asosiasi tadi, kan kehilangan asosiasi. Berarti dia itu pembicaraan tidak ada hubungannya antara satu kalimat dengan kalimat lainnya. Makanya dia nggak ada hubungannya kaitannya makanya kehilangan association. Biasanya tidak ada hubungannya satu kalimat dengan kalimat lain dan pasti tidak menjadi intinya dia nggak ada hubungannya ya satu kalimat dengan kalimat lainnya. Nah kalau flight of idea ini kan flight jadi meloncat idenya meloncat. Pembicaraan meloncat dari satu topik ke topik lainnya. Nah, ini beda. Jadi dia misalnya satu lagi bahas tentang yang disukainya tiba-tiba bahas tentang traumanya nah itu ya. Dia tidak meloncat, masih ada hubungan dialogis dan tidak sampai pada tujuan. Intinya dia meloncat. Kalau blocking ini pembicaraan tiba lagi ngomong tiba-tiba diem. Jadi tiba-tiba terhenti tanpa gangguan eksternal kemudian dilanjutkan kembali.
Nah, yang keenam preservasi. Nah, ini diulang-ulang aja pembicaraan. Gitu ya. Untuk gangguan proses pikir. Nah, lanjut. Oke, kita lihat dari sini tahapan bunuh diri ya. Nah, jawabannya adalah ya, ya, percobaan bunuh diri. Jadi kita kembali ke materinya untuk bunuh diri. Oke, jadi ini ya, tahapan bunuh diri. Nah, teman-teman, kalau ada soal menanyakan terkait dengan tahapan bunuh diri, ini yang perlu dipahami ya, resiko bunuh diri itu udah pasti salah. Jawaban resiko bunuh diri. Kenapa? Karena resiko bunuh diri itu bukan tahapan bunuh diri, melainkan diagnosa keperawatan. Nah, itu yang perlu dibedakan antara tahapan bunuh diri atau proses bunuh diri dengan diagnosa keperawatan resiko bunuh diri. Nah, untuk tahapan bunuh diri ini kan definisinya panjang. Intinya apa? Ide isyarat bunuh diri. Nah, ide atau isyarat bunuh diri ini dia hanya sekedar ada ide, tapi belum ada alat, belum ada eksekusi. Contohnya apa? Biasanya dalam soal itu dengan tiba-tiba mengatakan penonton terima kasih atas kebaikanmu ya, tolong jaga anakku. Nah, itu secara nggak langsung dia ada ide atau isyarat bunuh diri. Nah, kalau ancaman bunuh diri ada ide, ada alat, tapi belum ada eksekusi. Contohnya apa? Nah, di sini dia ancaman bunuh diri dari mulai diucapkan oleh pasien berisi keinginan untuk mati sesuai dengan rencana. Misalnya dia sudah punya punya pisau dan untuk udah mengancam, tapi belum ada eksekusi, baru ancaman. Nah, kalau tiga, percobaan bunuh diri. Nah, ini sudah ada ide kan pastinya ada kan? Ada alat, sudah ada eksekusi, tapi belum meninggal. Contohnya apa? Dia sudah minum racun, misal. Atau minum obat nyamuk. Nah, itu kan udah ada percobaan, tapi belum meninggal. Nah, kalau bunuh diri udah terakhir ya, dia sudah ada proses meninggal. Nah, itu adalah tahapan bunuh diri. Jadi perlu dibedakan terkait dengan resiko diagnosa keperawatan dan tahapan. Nah, dalam soal ini kita lihat keluarga mengatakan bahwa pasien sering mengungkapkan bahwa dia telanjur berbaik mati saja ya. Jadi sudah memotong nadinya dengan pisau. Nah, itu udah ada eksekusi, tapi belum meninggal kan. Nah, makanya jawabannya ya, percobaan bunuh. Oke, lanjut.
Oke, dari soal ini kita lihat pertanyaannya, apakah intervensi yang tepat? Tepat adalah jawabannya betul ya. Restrain. Jadi restrain ini bisa dilakukan ketika apa? Pasien tidak kooperatif, kata kuncinya. Jadi pasien itu tidak kooperatif, dan bisa membahayakan gitu. Nah, kita lihat di sini sedang mengamuk, ingin memukul teman-teman sekamarnya sampai tidak bisa terkontrol kan. Ekspresi wajah tegang, mata merah dan melotot. Nah, ini. Jadi dia kalau kita bedah salah satu psikofarmaka ini kan ngasih obat. Bagaimana kita memberikan obat pada pasien yang tidak bisa terkontrol, itu tidak bisa masuk. Terapi suportif, ya ini terapi suportif pasti ada komunikasi. Nah, ini udah ngamuk ini nggak bisa pasti pakai komunikasi. Terapi lingkungan pun harus pakai komunikasi ya. Membawa alat nanti mengajak ya untuk melaksanakan intervensi ini perlu komunikasi. Apalagi TAK juga. TAK kan perlu adanya kerjasama, adanya diskusi. Nah ini nggak bisa. Jadi yang pertama adalah restrain dulu untuk menenangkan si pasien agar tidak melukai dirinya sendiri maupun orang lain. Oke, dari soal ini kita lihat, tanyakan hasil pemeriksaan. Nah, ini kita fokus dua. Kalau pasien mengatakan ini kan berarti yang sedang kita kaji. Nah, berarti kita mencari data subjektifnya di sini, baru kita melihat dari objektifnya. Nah, kita lihat pasien mengatakan dirinya adalah seorang presiden. Nah, kalau kita fokus ke sininya, oh ini bisa RPK nih atau PK nih. Tapi kita fokus di sininya. Pasien tampak memisahkan diri dengan pasien lain dan saat diajak, jawaban yang diberikan tidak sesuai dengan pertanyaan. Nah, jawabannya adalah waham ya. Karena ya, waham ini adalah keyakinan yang keliru dan dipertahankan terus-menerus. Jadi dia tidak sesuai. Nah, coba kita lihat yang bisa sering muncul juga itu jenis-jenis waham. Ya, waham. Sekalian ya. Nah, macam-macam waham ini juga sering muncul. Nah, waham ini kan adalah keyakinan yang keliru. Jadi dia pada realitanya. Ada berbagai macam jenis waham. Fokusnya kelima. Waham agama ini terkait dengan agama. Contoh jadi dia dalam soal itu menjelaskan bahwa dia memiliki kedudukan ataupun kekuatan yang khusus dalam beragama. Contohnya saya adalah nabi yang bisa membelah lautan. Kan nggak mungkin kan. Waham kebesaran. Nah, kebesaran ini beda. Dia memiliki kedudukan yang khusus. Misalnya tadi presiden, misalnya atau Elon Musk, dia kan. Waham curiga. Nah, ini merasa curiga. Misalnya mau dibunuh atau mau diculik kayak gitu ya. Padahal nggak ada. Ya, jadi perlu dibedakan waham curiga. Nah, kalau waham somatik ini keyakinan bahwa seorang tuh terkena sebagian penyakit gitu, serang penyakit. Padahal itu nggak ada. Jadi dia menganggap dirinya tuh kena penyakit, padahal itu nggak ada. Waham nihilistik. Nah, nihilistik kan nggak ada kan bahasa lainnya nihil. Dan berarti dia menganggap dirinya sudah meninggal dunia. Itulah macam-macam waham. Ya.
Ya kita lihat dari sini jawabannya adalah, ya kan, apa evaluasi kemampuan. Nah, berarti kalau evaluasi kita ngelihat dari masalah keperawatannya. Kita lihat hasil pemeriksaan pasien tanpa menolak bertemu dengan orang lain. Lalu kematangan dirinya melihat bayangan dan mengajak dirinya berbicara. Nah, itu berarti dia, Ketinggalan lagi. halo, Ketinggalan Zoom. lanjut ya. Ya ini apakah evaluasi kemampuan utama? Nah, evaluasi kemampuan utama, tadi kita lihat dari masalahnya. Kan jawabannya adalah betul mengenai halusinasi. Ini merupakan tanda gejala halusinasi ya. Jadi halusinasi itu kalau kita lihat tanda gejala sebentar ya, saya bukakan tadi 7 diagnosa sama dia. 7 diagnosa ini ya. 7 diagnosa terkait dengan halusinasi nih ya. Nah, ini kita lihat berarti dia bedanya sama misalnya kewaham dan lain-lain. Kalau halusinasi ini berhubungan dengan apa? Dengan indera. Jadi keliruan tentang penglihatan, pendengaran, penciuman, perabahan ya, pengecapan. Dan gejalanya apa? Menyatakan mendengar bisikan, merasakan sesuatu. Nah, tidak hanya seperti ini, tapi dia ada tanda gejala minornya atau objektifnya. Objektifnya bicara sendiri, mengarahkan telinga ke arah tertentu, melihat satu arah. Nih banyak tanda gejala objektif lainnya ya untuk memperkuat. Oke, ya. Kita kembali. Nih, kita lanjut. Iya, kita lihat apakah faktor presipitasi. Oke, ini jawabannya adalah ya, B ya, pacarnya menikah. Nah, kalau kita lihat apa sih itu faktor presipitasi dan predisposisi, dan juga soal yang cukup sering muncul juga ya, presipitasi dan predisposisi. Nah, jadi dalam keperawatan jiwa itu sebenarnya mudah. Kita nggak perlu banyak baca soalnya karena kadang mengecoh. Fokusnya di sini. Kalau predisposisi itu penyebab, ya, penyebab. Nah, dalam soal itu kadang ada waktunya tuh. Enak kalau ada waktunya. Yang lebih dari 6 bulan atau kejadian yang lama, yaitu predisposisinya. Nah, kalau faktor pencetus dia kurang dari 6 bulan atau kejadian baru saja terjadi. Yang mencetuskan tuh apa? Dalam soal tadi jawabannya B kan, pacaran menikah. Betul lah nih, coba kita lihat ya. Pasien mengatakan kisah hidupnya begitu tragis, ibunya meninggal terimbas rumah longsor 1 tahun yang lalu di PHK dari tempat kerja, dan saat ini dirinya menganggur, ditolak oleh banyak perusahaan. Hasil pemeriksaan, pasien tampak terlalu murung, banyak diam setelah menerima kabar kalau calon istrinya tiba-tiba menikah. Nah, di sini kan nggak ada waktunya, berarti kita harus narik kesimpulan yang paling dekat atau yang mencetuskan tuh apa? Karena pertanyaan presipitasi. Ya fokus di sini. Pasien terlihat murung dan lebih banyak diam. Jadi dia murung dan lebih banyak diam setelah menerima kabar kalau calon istrinya tiba-tiba menikah. Makanya jawabannya adalah pacarnya menikah.
Ya, kita lihat jawaban dari soal ini adalah ya RBD ya, resiko bunuh diri. Mungkin teman-teman terkecoh nih ngelihat tadi seperti saya katakan mengatakan saat melihat pisau ada suara yang menuntutnya untuk mengakhiri hidup. Jadi ini memang halusinasi pendengaran ya. Tapi kita fokus ini yang dalam keperawatan jiwa itu ada namanya kan pohon masalah ya. Ada kausa penyebabnya, terus itu ada core problem sama efek. Nah, efek dari halusinasi yang paling parah adalah yang mengancam jiwa itu resiko bunuh diri. Makanya dalam soal ini yang diprioritaskan adalah diagnosa yang mengancam nyawa, adalah resiko bunuh diri. Jadi kalau ada udah resiko bunuh diri dalam soal seperti ini sama seperti gada dan lainnya, kalau ada yang mengancam nyawa itu yang diutamakan. Nah, lanjut. Oke, kita lihat dari soal ini jawabannya adalah kayak ISOS ya, udah bisa bedakan ya sama harga diri rendah. Jadi kalau ISOS adalah pasien tampak menunduk, kontak mata kurang, jadi dia mengurangi intensitas komunikasi, lebih banyak menyendiri. Nah, kalau HDR tadi apa? Masih bisa mengungkapkan keresahan tentang dirinya dan merendahkan dirinya. Makanya harga diri rendah. Dalam soal ini kan kita lihat dia hanya menyendiri, pasti lebih pilih tidur daripada ikut kegiatan kelompok. Makanya termasuk ISOS. Ya, dilihat dari soal ini jawabannya adalah betul. Bargaining. Ya, ada kata apa tadi, teman-teman? Kata kuncinya untuk bargaining. Ada kata andai. Jadi berandai-andai mencoba kembali ke masa lalu gitu ya. Ketika itu sudah terjadi dia mencoba merenungkan bagaimana nih ketika tidak terjadi. Nah, jawabannya bargaining. Oke, kita lihat dari soal ini jawabannya adalah pertanyaan apa masalah keperawatan utama? Maka jawabannya adalah tuh, defisit perawatan diri ya. Jawabannya C. Ini udah jelas banget sih karena kalau soal seperti ini kita enak karena datanya itu nggak banyak yang ngeco. Kita lihat hasil pemeriksaannya. Terus kita lihat nih, penampilan kancing baju tidak rapi, rambut tidak disisir, dan acak-acakan gigi kotor. Saat ditanya jawab iya. Ini pengecuh cuma satu. Oh, ini bisa ke ISOS nih gitu. Tapi yang paling banyak ya ini datanya yang paling banyak. Maka jawabannya adalah defisit perawatan diri. Nah ini lagi presipitasi lagi.
Iya, faktor plus ini. Ada yang mau sound? Kenapa jawabannya? Apa jawabannya dan kenapa alasannya? Karena ada keterangan waktu 3 bulan yang lalu. Untuk jawaban yang mana opsinya? Jadi, Jawabannya yang B. yang B. Oke, kita lihat di sini jawabannya adalah ya betul ya. Berhenti minum obat. Jadi kalau ada yang soal seperti ini enak, ada waktunya. Kalau tadi yang sebelumnya kan nggak ada waktunya, tinggal kita analisis yang paling dekat nih apa nih gitu. Yang mencetuskan apa? Nah, kalau soal ini dia kurang dari 6 bulan ya ini 3 bulan lalu berhenti minum obat. Maka jawabannya adalah B ya. Nah kalau ini, ya ini kalau ini ada yang mau berpendapat lagi? Jawabannya apa dan alasannya? Jawabannya A, Mm-mm. karena di situ pasien pernah menjalani operasi di bagian kepala 2 tahun yang lalu. Oke, 2 tahun lalu. Berarti dia lebih dari 6 bulan ya. Di sini jawabannya Ya, betul operasi kepala. Waktunya berlangsung lebih dari 6 bulan gitu ya. Jadi udah paham untuk soal predisposisi maupun presipitasi. Nggak tahu lagi deh kayaknya nih jenis. Oke, dari soal ini ada yang mau berdebat lagi? Jawabannya apa? jawabannya C, kurang perhatian. Karena Di situ dituliskan setelah itu klien dirawat oleh keluarga dan tidak mendapatkan perhatian. di sini ada yang lain? Ini jawab ada yang beda ya? Ada yang D, ada yang A ya? Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya D ya, ayah meninggal dunia. Kenapa ayah meninggal dunia? Jadi kita lihat nih, kan di sini faktor presipitasi maupun predisposisi itu dia yang menyebabkan dia mengalami masalah gangguan jiwa gitu. Jadi sebelum itu baik-baik aja, tapi setelah ada itu yang mencetuskan itu kan dalam dalam konteks ini dia langsung mengalami gangguan jiwa. Nah, kita lihat di sini kita lihat setelah itu klien dirawat oleh keluarga dan tidak perhatian. Nah, tidak mendapat perhatian ini ketika dia apa? Ketika dia sudah mengalami gangguan jiwa itu. Sedangkan sebelum itu dia apa? 2 bulan lalu eh, orang tua klien sakit dan meninggal dunia. Nah, jadi dia penyebab atau yang pencetuskan dia mengalami gangguan jiwa apa? Karena ini yaitu ayah meninggal dunia. Sedangkan untuk kurang perhatian ini dia setelah mengalami gangguan jiwa itu keluarga tidak memberikan perhatian lagi, gitu ya. Jadi perlu kita waspadai dalam konteks soal seperti ini, bagaimana kita melihat yang mencetuskan dia mengalami gangguan jiwa, bukan setelah dia mengalami gangguan jiwa itu menyebabkan atau mencetuskan perihal yang lainnya. Jawabannya adalah D. Ya, kita lanjut.
Oke, dari sini kita lihat jawabannya adalah ya betul ya. B. Melatih pasien berorientasi pada realita. Ini Waham ya. Ini SP Waham sudah saya tuliskan di sini. Jadi menjelaskan tentang Waham dan membantu pasien untuk latih orientasi realita. Jadi sama pertama. Pertama itu terkait dengan BHSP dulu. Tapi kalau nggak ada di opsi ya kita langsung ke pada SP yang diberikan. Yang kedua melatih cara minum obat. Yang ketiga cara pengambilan dasar dan SP4 melatih kebutuhan positif yang dimiliki. Oke, di sini kita lihat. Halo Kak Dewi. Ih, coret-coret. Ya, di sini kita lihat jawabannya adalah ya betul ya, mengidentifikasi kemampuan aspek yang dipositif yang dimiliki ini ADR ya, sama harga di rendah. Oke, kita lihat jawabannya adalah ya, resiko bunuh diri ya. Karena di sini kita lihat sebelum dibawa ke rumah sakit jiwa, pasien sering ingin melukai tubuhnya menggunakan benda tajam. Setelah kejadian itu, pasien selalu mengatakan ingin makan hidupnya. Maka jawabannya adalah resiko bunuh diri. Oke, ini udah habis soalnya untuk latihannya. Kita waktunya sering diskusi, ada yang ditanyakan teman-teman dan kakak-kakak. Jadi kalau jiwa itu sebenarnya fokusnya itu ya, terkait dengan diagnosa, SP, tadi faktor presipitasi predisposisi, ya, atau nanti ya sama-sama etik. Etik itu nanti campur di sini juga. Jadi kalau udah fokus empat bagian-bagian itu udah aman jiwa. Jadi kalau untuk SP nanti ada di materi yang PPN itu aja fokus di situ. Kan kalau misalnya D3 kan yang nggak ada RBD sama Waham ya. Nah, di Manywa ada di situ materinya. Kalau yang nurse nanti ada tambahan Waham dan RBD. Ada lagi yang mau ditanyakan dulu? Atau masih ada yang bingung? Untuk jiwa? Jelas, Kak. Udah Jelas cukup ya? jelas. Heeh. Jadi kalau pengalaman kemarin ya yang kayak proses berduka itu 2 sampai 3 soal ada sih. Itu langganan soal langganan untuk jiwa. Jadi ini puter-puter jiwa nih SP dihafalin itu urutannya tadi yang itu aja yang dari materi PPNI ya. Itu perlu dihafal memang karena
Nanti biasanya, dan tadi kata kuncinya kalau misalnya pertama itu seperti tadi nih, soal yang mana ya, yang agak keliru tadi ya. Hmm. Nah ini kan, jadi kalau kita lihat di sini sesi satu ya, apa tindakan sesi satu yang dilakukan? Nah, kita lihat sesi satu sebelum kita menghardik, yaitu mengajarkan cara mengenal halusinasi. Berupa apa? Isi, waktu, terjadi suatu situasi, atau bagaimana setelah setelah mendengar atau melihat yang dilihatnya atau yang didengarnya gitu. Ini juga ada materi yang TAK, cuman ada kalau perbaikan SP-nya itu fokus nanti yang di PPNI. Tapi kalau dalam soal itu ada juga yang seperti ini. TAK. Mana ya? TAK. Nah ini. Ini untuk SP-nya. Nanti kalau ada yang di sini, ini yang lama sih. Udah saya lama buat tahun-tahun lalu. Nah, tapi fokusnya nanti kalau SP yang tidak teratur, nah contoh seperti ini. Jadi kalau ada juga dalam soal itu nanyakan, contoh TAK apa yang cocok? Nah, kalau RPK sama PK itu namanya stimulasi persepsi namanya. Untuk TAK-nya ya. Jadi stimulasi persepsi. Ada yang tanyakan gitu. Kalau Waham, dia adalah orientasi realita namanya TAK-nya. Nah, ini sudah saya tandain kuning nih. Nah, kalau halusinasi, ya halusinasi. Nah, ini mengenal halusinasi dulu, TKC 1, sesi satunya ya. Nah, yang kedua ini minum anu ya, minum obat ya. Ini yang terbaru, ini yang lama. Mardi. Nah, kalau ISOS namanya TAK sosialisasi. Lalu kalau harga diri rendah namanya stimulasi persepsi harga diri rendah. Defisit perawatan diri dia fokus bagaimana untuk kebersihan dirinya. Terus kalau misalnya ISOS menarik diri harga diri rendah serta dengan kurangnya komunikasi verbal, dia stimulasi sensori. Tapi fokusnya yang tadi itu. Jadi juga ada yang ditanyakan seperti itu untuk soalnya. Jadi ditanyakan misal dalam soal itu jenis-jenis sudah, oh ini tanda gejalanya isolasi sosial. Nah, kita tanyakan apakah jenis TAK yang cocok. Nanti ada A, stimulasi persepsi, B, orientasi realita, nah, kayak gitu-gitu. Jadi kita fokus, lihat aja diagnosa keperawatan apa, nanti TAK yang cocok. Gitu. Baik, ada lagi yang tanyakan? Kakak ada teman-teman? Ini saya nanti kirim linknya untuk yang teman-teman mungkin ada yang baru join, nanti link sebelumnya saya update juga. Ini nanti saya langsung saya upload. Oke, baik. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan malam ini. Makasih sudah yang mau join dan nanti kita kalau ada yang mau tanyakan di grup, silakan ya soal-soal ataupun materi apanya. Jadi kita sharing di grup. Siapa tahu ada yang belum saya sampaikan di sini atau masih ada yang teman-teman yang tanyakan, silakan ataupun latihan-latihan soal yang lainnya boleh disampaikan. Makasih semuanya. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Kak.